kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama tentang negosiasi. Selamat menyaksikan. Bye. Halo semuanya, jadi sebelum itu aku bakal jelasin apa sih teks negosiasi itu. Jadi, teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, di dalam teks ini terjadi proses tawar-menawar sampai akhirnya tercapai sebuah persetujuan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ciri khasnya itu, ada dua pihak atau lebih yang terlibat, ada perbedaan kepentingan atau pendapat, ada proses tawar-menawar, dan bertujuan untuk mencapai penyelesaian atau kesepakatan secara bersama. Udah jam segini tahu? Kok mereka berdua belum datang ya? Iya, mereka kemana ya? Udah, tunggu dulu aja. Halo guys, sorry ya, kita lama soalnya tadi kita habis dari kantin dulu. Ya udah, kita ke dalam dulu. Jadi gimana nih tugas Bendo kita? Sebentar, kita udah pas kan? Cuma berangkat aja? Udah. Udah, kalau gitu kita langsung aja ngomongin buat nabung kita nanti. Kita mau buat di mana nantinya? Gimana kalau kita buat di taman sekolah aja? Boleh. Enggak deh, kayaknya. Gimana kalau kita kayak keluar gitu? Soalnya kalau di taman sekolah bosan gak sih? Terus tadi juga aku lihat ada kafe baru gitu, namanya Awan Biru. Di sana kan bagus tuh, estetik, itu cocok juga buat foto-foto tugas kita. Coba deh lihat dulu. Bagus sih, estetik, ya kan? Aku sih terserah. Ya, aku sih juga boleh-boleh aja. Doain doang. Jangan ke kafe, makan. Habis udah makan sedap kemarin. Mending di taman sekolah aja. Terus gratis lagi. Iya sih, gratis. Tapi bosen tau, Jess. Kayak gak ada warna gitu. Udah deh, mendingan ikut aku aja. Kalian gimana? Aku sih ikut aja sebenarnya. Kan kameranya juga kamera aku. Jadi ikut aku aja, aku pinjemin. Tapi kalau kalian gak mau ikut, ya udah aku gak pinjemin. Ya gimana sih, Ray? Kan kamera kamu buat tugas kelompok kita. Makanya tugas kalian cuma ada dua pilihannya. Ikut aku atau nggak akan aku pinjemin kameranya. Ya udah deh, Ray, aku ikut. Tuh, udah. Ya udah deh, deal ya di sana. Ya udah, kita ikutin Ray aja. Oke. Penjelasan win-loss. Ini terjadi ketika salah satu pihak mendapatkan semua keinginannya, sementara lain pihak merasa terpaksa atau dirugikan. Satu pihak menggunakan kekuatan ancaman atau wewenang untuk memaksa pihak lain setuju. Ketika saat Ray mengancam tidak akan meminjamkan kamera jika tidak pergi ke kafe, Ray menang karena keinginannya dituruti. Tetapi Devita, Ale, dan Jessie kalah karena mereka terpaksa ikut meskipun tidak mau. Guys, aku baru lihat menu kafenya di internet. Masa es teh manis aja 25.000? Itu mah bisa berjajan aku di kantin 3 kali. Ih, mahal banget, Jess. Ya kan? Terus juga ya, kalau misalkan lihat, esnya juga nggak yang spesial banget deh. Buat harga 25.000 itu kayaknya kayak kurang nggak sih? Mahal banget ya. Terus juga ya, nih aku tadi sempat baca reviewnya juga. Di sana tuh katanya mereka kalau misalkan nyetel musik tuh kayak kenceng banget gitu loh. Kalau misalkan kenceng gitu kan berisik. Nah kalau misalkan udah berisik gitu, kita nggak bakal bisa nyari ide buat mandi kita nggak sih?
Terus kalau misalkan udah kayak gitu, jadinya nanti kita nggak selesai-selesai deh tugasnya. Gimana tuh? Bentar. Ini ada pengumuman di akun kafenya. Katanya kayak uploadnya yang estetik lagi renov. Jadi kita cuma bisa duduk di dalam. Yang udah gelap. Tuh kan Rai, kalau misalnya kayak gitu kamu nanti gak dapet foto yang bagus dong, jadi gelap nanti. Iya kak. Terus gimana dong? Udah jauh, mahal, gak dapet foto lagi. Tuh kan jadi rugi semua, duit habis, tugas kagak beres, foto juga kagak dapet. Kalau gitu keterbatasan aja nggak sih kita cari rencana lain gitu loh. Karena kalau misalkan fotonya nanti gelap, itu kan juga bakal jelek nggak sih di mading kita, bukannya jadi nilai plus malah jadi minus. Yaudah deh, kita cari lagi aja. Penjelasan tentang loss-loss. Loss-loss ini terjadi ketika hasil negosiasi justru merugikan kedua belah pihak atau tidak ada satupun yang merasa puas. Biasanya terjadi karena ego masing-masing yang terlalu tinggi atau mengambil keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangkan dengan matang. Seperti di video tadi saat mereka memutuskan pergi ke kafe, tapi ternyata kafenya mahal, berisik, dan spot foto rusak. Akhirnya semua orang rugi waktu, uang, dan tenaga tanpa mendapatkan manfaat apapun. Terima kasih. Terus kalau gak jadi di kafe, gimana? Udahlah, kita mending di taman belakang sekolah aja, yang kayak rencana awal. Boleh deh, yang penting sih tugas madingnya tuh beneran selesai hari ini. Soalnya tuh aku tadi kan ngecek juga kan di jadwal, ternyata tuh tugas mading tuh udah harus dikumpulin 3 harian lagi deh kalau nggak salah. Jadi itu kayak waktu itu buat bikin mading itu waktu yang sedikit. Jadi aku nggak mau kalau misalkan kita cuman ngabisin waktu buat nyari tempat ngomongin hal-hal yang nggak penting kayak gini. Nah, nggak apa-apa deh, kita udah bisa kok kalau misalkan ngerjainnya di sekolah, di taman belakang itu tuh menurut aku ya kita bisa sih ngerjain di sana. Tapi di sana ada spot buat foto enggak? Ada, kan tanaman banyak bunga-bunga tuh, apalagi di belakang kan juga lagi pada mekar. Nah, itu kamu bisa ambil foto di situ. Bagus kok. Terus masalah latar gimana? Aku lapar banget, tapi maunya enak. Kalau misalkan itu bisa sih kita GoFood. Nanti kita bikin ala-ala piknik aja di belakang sekolah, di taman, gimana? Boleh tuh. Terus kalau misalkan masih keberatan sama masalah biaya, nanti kita potongan aja, kan pasti yang makan makanannya tuh nggak cuma Jessie aja kan, pasti kita juga ikut makan gitu. Jadi kayak baiknya sih kita potongan gitu loh biar meringankan biayanya. Oke deh, aku setuju. Terus bagus juga kayaknya buat foto nanti. Iya kan? Yang bagus kan? Yaudah gitu aja deh, kita ke taman belakang sekarang atau gimana? Ya udah, ayo. Nah, dari sini tadi itu adalah contoh dari negosiasi di mana semua orang merasa kepentingannya terpenuhi, di mana pihak-pihak negosiasi itu mencari jalan tengah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Nah, dari contoh sini tadi itu ketika Ale menyarankan kerja kelompok di taman belakang sekolah. Devita juga merasa senang karena bisa mengerjakan tugas mading. Rai juga merasa senang karena bisa mengambil spot foto. Terus Jessie juga merasa senang karena biayanya bisa hemat. Dan Ale juga bisa senang karena semua temannya saling akur lagi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.